konsumen Indonesia, pembangun citra produk Indonesia. Kita konsumen Indonesia, penentu ekonomi bangsa. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Ayo maju bersama, perkuat daya saing kita. Gunakanlah hak kita, terapkan kewajiban, tingkatkan tanggung jawab sosial. Bapak ditunjuk sini, siapa yang tahu? Puasa siapa? Ulang lagi bahwa saya bertindak berdasarkan sebuah kuasa. Utama Anda. Tidak kuasa. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nama saya Baby Stella, saya selaku konsumen area residen tahap 2. Kami harap BPKN dapat membimbing kami semua sampai dengan mendapatkan hak kami di akhir. Karena kami percaya negara ada untuk kami semua. Kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita
kita bicara tentang masa depan bangsa, produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Ayo maju bersama, perkuat daya saing kita. Gunakanlah hak kita, terapkan kewajiban, tingkatkan tanggung jawab sosial. Bapak ditunjuk di sini. Siapa yang tahu? Kuasa siapa? Ulang lagi bahwa saya bertindak berdasarkan suatu kuasa. Utama Anda. Tidak posasi. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nama saya Baby Stella, saya selaku konsumen area residen Tahap 2. Kami harap BPKN dapat membimbing kami semua sampai dengan mendapatkan hak kami di akhir. Karena kami percaya negara ada untuk kami semua. Kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa, produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas. Kita konsumen Indonesia, pembangun citra produk Indonesia. Kita konsumen Indonesia, penentu ekonomi bangsa. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa, produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nama saya Baby Stella, saya selaku konsumen area residen tahap 2. Kami harap BPKN dapat membimbing kami semua sampai dengan mendapatkan hak kami di akhir. Karena kami percaya negara ada untuk kami semua. Kita menjadi kekuatan nasional. Wujud pengabdian. Tik. Tuh, udah yang bisa ngomong, Pak. Kita konsumen Indonesia, pembangun citra produk Indonesia. Kita konsumen Indonesia, penentu ekonomi bangsa. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Ayo maju bersama, perkuat daya saing kita. Gunakanlah hak kita, terapkan kewajiban, tingkatkan tanggung jawab sosial. Bapak ditunjuk sini. Siapa yang tahu? Kuasa siapa? Ulang lagi bahwa saya bertindak berdasarkan sebuah kuasa. Utama Anda. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nama saya Baby Stella, saya selaku konsumen area residen tahap 2. Kami harap BPKN dapat membimbing kami semua sampai dengan mendapatkan hak kami di akhir. Karena kami percaya negara ada untuk kami semua. Kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Kita konsumen Indonesia, pembangun citra produk Indonesia.
Selamat siang, Bapak, Ibu-Ibu. Yang bisa Selamat siang, Pak Direktur, Pak Diana. Siang, Selamat Pak siang. Roland. Pak Bambang Setiawan, Pak ya, Haryo. Pak Barlas. Terima kasih Pak Haryo buat waktunya. Wah, luar biasa nih. Ini senang saya hari ini berkumpul sama orang-orang hebat. Ada lagi di sini Pak Charles Sagala. Pak Charles Sagala ini Pak Haryo akan saya perkenalkan. Beliau adalah bekas direktur logistik di Kementerian Perdagangan. Jadi Pak Charles ini senior Bapak nih Pak. Beliau sekarang komisioner BPKN dan beliau latar belakangnya pengusaha juga nih sama kayak Pak Hadiana. Jadi kalau Pak Charles ini sudah berhasil membangun 2 perumahan nih Pak Hadiana di Bekasi. Jadi tipikalnya Pak Charles ini sama kayak Bapak nih, beresin dokumen, bangun yang benar, tidak ada persoalan. Nah ini senior saya Pak Charles nih. Terima kasih Pak Bambang Setiawan dari Apersi, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih kembali Sebentar lagi kita akan mulai Pak ya. Ini kita cuman saya mau menyapa para orang-orang hebat ini dulu. Makasih Mbak Lili, Mbak Charles, thank you buat kehadirannya. Sebentar lagi kita akan mulai. Kejut dari luar. Nih, dia kan bisa bikin gini nih. Kita konsumen Indonesia, pembangun citra produk Indonesia. Kita konsumen Indonesia, penentu ekonomi bangsa. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Ayo maju bersama, perkuat daya saing kita. Gunakanlah hak kita, terapkan kewajiban, tingkatkan tanggung jawab sosial. Bapak ditunjuk di sini. Siapa yang tahu? Kuasa siapa? Ulang lagi bahwa saya bertindak berdasarkan suatu kuasa. Utama Anda. Tidak kuasa saya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nama saya Baby Stella, saya selaku konsumen area residen tahap 2. Kami harap BPKN dapat membimbing kami semua sampai dengan mendapatkan hak kami di akhir. Karena kami percaya negara ada untuk kami semua. Kita menjadi kekuatan nasional sebagai wujud pengabdian konsumen cerdas Indonesia. Saatnya kita bicara tentang masa depan bangsa. Produktivitas yang tercipta menjadi tanggung jawab kita. Saatnya kreativitas
Oke, selamat siang Bapak-bapak yang saya hormatin. Tadi saya sudah sapa semuanya di sini juga Pak Hadiana, di sini sudah ada Ketua BPKN Pak Haryo, Pak Ketua BPKN kita sudah ada di sini dengan Dr. Rizal. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Pak Rolas, Pak Hadiana, Pak Bambang, Pak Charles, Pak Haryo. Selamat siang Pak Rizal. Oke, terima kasih. Oke Pak, supaya kita langsung kepada acara kita karena Pak Haryo juga habis ini akan ada acara, ya. Kita bisa mulai acara kita. Kami serahkan kepada Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Lili Akmalia kembali menyapa rekan-rekan semua di YouTube dan Facebook. Selamat bergabung dan menyaksikan acara Ngabuburit Consumer Talks yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dengan topik cara aman beli rumah atau apartemen. Bicara sektor perumahan ini tentunya meliputi banyak pihak-pihak di dalamnya, mulai dari stakeholder pemerintahan, pusat, provinsi, daerah dan kota, kemudian pelaku usaha, konsumen, dan banyaknya melibatkan pihak-pihak. Tidak terlepas juga dari persoalan-persoalan yang timbul. Berbeda dengan negara lainnya seperti Singapura, Australia, yang pada praktiknya konsumen di sana sudah pada taraf aman untuk membeli rumah atau apartemen. Lalu di negara kita dapat dikatakan masih banyak persoalan mengenai perumahan mulai dari pratransaksi, transaksi, hingga pasca transaksi. Lantas sebagai konsumen apa yang perlu diperhatikan supaya kita aman dan nyaman dalam membeli rumah atau apartemen? Hari ini saya ditemani oleh pakar-pakar yang expert tentunya di sektor perumahan untuk menemani diskusi kita siang ini. Telah hadir bersama kita, saya perkenalkan dan menyapa yang terhormat Ketua BPKN RI, Bapak Dr. Rizal E. Halim. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang Mbak Lili. Selanjutnya yang terhormat Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Bapak Dr. Rolas Sitinjak. Selamat siang Pak Rolas. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang Mbak Lili, makasih. Ya. Dan selanjutnya yang terhormat anggota BPKN RI, Bapak Dr. Andes Charles Sagala. Selamat siang Pak Charles, selamat bergabung Pak. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang Bapak-bapak semua. Kemudian yang terhormat Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR RI, Bapak R. Haryo Bekti Martoyodo. Selamat siang Pak Haryo. Selamat bergabung Selamat Pak. siang ya Lili, selamat siang Pak, Bapak-bapak sekalian. Gimana kabarnya Pak Haryo? Alhamdulillah baik. Baik, selamat bergabung Pak. Kemudian telah hadir juga bersama kita yang terhormat Direktur Pelayanan Konsumen. Apakah sudah hadir Pak Sabar Wahyono? Baik, sambil menunggu Pak Sabar Wahyono, selanjutnya telah bergabung dan melengkapi Sekjen Apersi, Bapak Bambang Setiawan. Selamat siang Pak Bambang. Selamat bergabung. Masih di mute Pak. Mohon izin. Oke. Ya, Selamat bergabung selamat siang Pak. semuanya. Terima kasih. Oke, dan di sini juga sudah hadir Direktur PT Kreasi Prima Nusantara, Bapak Hadiana Sopandi. Selamat siang Pak Hadiana. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak. Baik. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir untuk diskusi pada siang ini, dan kami informasikan untuk rekan-rekan apabila nantinya ada pertanyaan kepada para narasumber, dapat langsung tuliskan di kolom live chat di YouTube dan Facebook. Untuk membuka acara ini dengan hormat saya persilahkan kepada Bapak Dr. Rizal E. Halim
Ketua BPKN RI. Singkatnya terkait Pak Rizal ini, Pak Rizal merupakan dosen di Universitas Indonesia yang beliau juga aktif menulis jurnal akademik nasional maupun internasional khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Kami persilahkan Pak Ketua BPKN RI untuk menyampaikan keynote speech-nya. Silahkan Pak Ketua. Baik, makasih Mbak Lili. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Hadiana Supendi, Pak Bambang Setiawan, Pak Haryo Bekti Marto Yudo, Pak Dr. Andes Charles Sagala, dan yang kami hormati kolega kami, Ketua Komisi Advokasi Dr. Rolas Budiman Sitinjak, beserta anggota komisioner di Komisi 3 yang sempat bergabung pada hari ini. Ada Pak Andi Rusdi, Pak Muhammad Mufti Mubarak, ada Pak Adrianus Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, perumahan ini selama 4 tahun terakhir memang sangat banyak yang masuk di layanan pengaduan BPKN RI. Memang dari sejak 2017, 18, 19 itu kita cukup intens berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian PUPR. Alhamdulillah ada banyak hal yang sudah kita capai dan ada banyak hal yang sudah dibenahi oleh teman-teman di Kementerian PUPR, tetapi masih banyak hal juga yang masih perlu pembenahan lanjutan. Jadi memang pekerjaan ini pekerjaan yang tidak bisa sekejap, butuh waktu dan butuh koordinasi antar lembaga yang sangat menentukan profil atau potret sektor perumahan kita di masa mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sisi perlindungan konsumen, kita akan mencoba mengurai satu persatu persoalan yang kalau kita sempat diskusikan beberapa waktu yang lalu memang cukup rumit. Mulai dari persiapan, land clearing, pelepasan hak, kemudian sertifikasi, kemudian proses pembangunan, site plan, sampai proses penjualan. Dalam sektor perumahan ini ada subsektor, ada 3 subsektor yang sebenarnya 3 subsektor ini juga terlalu luas, terlalu besar. Baik di awal sebelum proses pembangunan itu ada subsektor tersendiri yang beririsan dengan PTSP, perizinan, IMB, SLF dan seterusnya. Kemudian pada proses pembangunan dan pada pasca proses pembangunan. Pasca proses pembangunan pun ada banyak isu yang besar di sana. Nah, ini satu kesatuan yang perlu kita cermati dan tentunya kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu para narasumber untuk memotret dan membuat lebih jelas big picture dari sektor perumahan kita ini. Mungkin biar tidak terlalu lama karena yang justru perlu didengarkan para narasumber. Ya Pak, mungkin dengan mengucapkan bismillah, mudah-mudahan diskusi ini bisa kita selesaikan dengan lancar dan memberi manfaat setidaknya buat diri pribadi kita masing-masing. Saya akhiri, selamat berdiskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua BPKN atas penyampaian keynote speech-nya. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan-pemaparan dari para narasumber yang telah hadir. Dari narasumber pertama kita ke Kementerian PUPR RI terlebih dahulu. Hari ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Beliau meraih gelar Master of Science di Erasmus Universiteit Rotterdam tahun 2002 dan pada tahun 2017 Pak Haryo ini menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Pak Haryo, terkait penghargaan tersebut dan terkait regulasi penyelenggaraan perumahan dan analisa regulasi pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat penghasilan rendah, bagaimana Pak pandangan Bapak? Kami persilahkan Pak Haryo. Baik Mbak Lili, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. kita semua yang saya hormati Pak Rizal dan Bapak-Bapak panelis, ada Pak Sagala, Pak Bambang Setiawan, Pak Hadiana, dan Pak Rolas Sitinjak. Dan juga saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjalankan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 dengan lebih disiplin, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, sebagaimana yang dimintakan ya oleh teman-teman BPKN untuk yang saya bawakan, ini dikaitkan dengan regulasi dan juga analisis regulasi untuk yang subsidi perumahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin boleh saya menayangkan ya, siapa yang baik. Jadi terkait dengan perkembangan regulasi penyelenggaraan perumahan. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, karena terus terang ini ada beberapa slide cukup banyak, tapi karena waktu yang saya punya tidak banyak, mungkin sekitar 15-20 menit mungkin ya, Mbak Lili ya. Itu, jadi saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan regulasi, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa regulasi turunan yang sudah diterbitkan melalui peraturan pemerintah. Baik itu langsung terkait dengan penyelenggaraan perumahan, maupun juga tidak langsung terkait dengan perumahan. Jadi kalau dilihat dalam tayangan ini, ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tentunya ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan rumah susun. Tadi disampaikan oleh Mbak Lili ya, ada terkaitan dengan apartemen atau rumah susun. Kemudian Peraturan Nomor 16 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ada beberapa hal sebenarnya yang diambil dari undang-undang yang lalu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan pada prinsipnya meniadakan beberapa ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang lain gitu ya. Jadi karena ini namanya Omnibus Law, jadi beberapa ketentuan itu di take out dari sana dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, kemudian hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Kemudian juga kaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di samping itu ada juga Peraturan Presiden, Bapak Ibu sekalian, Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Nah, ini saya tidak akan detail ya Bapak Ibu sekalian mengupas ini. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian dalam waktu senggang gitu bisa melihat-lihat ya terkait dengan ini. Banyak hal Bapak Ibu sekalian yang diatur dalam PPPP ini dan juga dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang BP3. Ini satu badan yang diharapkan bisa melakukan percepatan penyelenggaraan perumahan. Mungkin kalau teman-teman pengembang ini sudah cukup mengetahui ya Pak Hadiana, Pak Bambang ya terkait dengan ini ya. Ini ada nanti penggunaan dana konversi, dana hibah terkait dengan hunian berimbang gitu ya. Baik, ini terkait dengan regulasi. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu rantai pasok penyediaan perumahan dan nanti dikaitkan dengan core bisnis yang saya jalankan ya Bapak Ibu sekalian. Saya bekerja di pembiayaan infrastruktur, khususnya di pembiayaan perumahan. Tapi ada kaitannya dengan bagaimana rantai pasok penyediaan perumahan ini disiapkan. Jadi kalau dari hulunya kita katakan tanah itu hulu, kalau hulunya sudah mahal Bapak Ibu sekalian, hilirnya pasti akan mahal. Ya. Dan kami akan menjadi tumpuan dalam tanda kutip ya Pak Hadian ya, kemarahan dari berbagai pihak gitu ya, subsidinya kurang, kemudian harganya kenapa segitu dan seterusnya gitu ya. Jadi kami menjadi tumpuan
kemarahan banyak pihak karena hulunya tidak efektif, tidak efisien. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga dengan berbagai isu pengaduan dari masyarakat ya Pak Rolas ya, tadi disampaikan banyak sekali gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga saya agak sedikit heran juga ya. Kalau industri otomotif itu bisa bagus ya Pak Rizal ya. Motor 25 juta gitu, komplainnya sedikit Pak. Mungkin mobil 150 juta, komplainnya sedikit. Tapi rumah gitu 100 juta gitu, itu komplainnya tuh banyak sekali gitu. Nah, ini bagaimana, apa yang salah ini Pak? Mungkin kita juga harus sama-sama bisa ini ya, bisa apa, mengintrospeksi diri ya, kira-kira dari masing-masing pihak yang terkait itu bagaimana apa tanggung jawab kita gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan tanggung jawab moral gitu ya dan profesional. Nah, kembali kepada rantai pasok ini Pak. Mulai dari tanah, mungkin nanti Pak Hadian atau Pak Bambang bisa lebih detail. Tanah disiapkan oleh pengembang, dicari gitu ya. Kemudian nanti disiapkan lagi perencanaan dan desain. Siapa yang bertanggung jawab untuk tanah? Izin tanahnya ada di daerah, katakanlah di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kabupaten dan kota. Mereka lah yang bertanggung jawab terhadap tanah tersebut. Artinya bertanggung jawab pada bagaimana tanah itu memang masuk dalam RT RW-nya, masuk dalam memang daerah perumahan gitu kan, bukan daerah resapan. Itu yang komponen tanah. Kemudian perencanaan dan desain. Tentunya para pengembang ini sudah melakukan perencanaan dengan baik harusnya ya. Kemudian desainnya juga sudah sesuai. Masuk kepada perizinan. Perizinan bukan wilayah kami, Pak, Bapak Ibu sekalian, bukan wilayah PUPR. Perizinan dikaitkan dengan perizinan mungkin peruntukan lahannya, kemudian perizinan nanti ada pengganti IMB, jadi persetujuan bangunan gedung, itu juga ada, itu terkait dengan perizinan. Kemudian konstruksi bahan bangunan tentunya sudah ada standar yang harus diikuti, standar material itu sudah harus diikuti, standar bagaimana membangun, bagaimana membentuk fondasi dan seterusnya, bagaimana harus membangun kusen dan atap, lantai, dinding, itu sudah ada. Itu sudah juga disiapkan aturan-aturannya, sudah banyak aturannya. Kemudian dibangunlah rumah untuk dijual kepada masyarakat. Itu kalau kita bicara dari kiri ke kanan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, itu dari sisi kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana nanti kami mendata MBR-nya. Nah, karena core bisnis kami, mungkin sebelumnya ya, karena core bisnis kami itu adalah di masyarakat berpenghasilan rendah, ya kami fokus kepada MBR. Kalau untuk yang non-MBR tentunya mekanisme pasar itu sudah diikuti, tetapi menurut saya secara profesionalisme teman-teman pengembang pasti akan mendeliver produk yang memang sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, MBR di sini kemudian mereka ingin membeli rumah yang tadi dibangun oleh pengembang. Dan disinilah intervensi kami masuk ya, bahwa mereka masyarakat itu bisa membeli rumah dan bisa difasilitasi. Jadi kalau kita melihat dari rantai pasok ini tentunya kita bisa memilah sebenarnya mana pengaduan yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh mungkin Pemda, mana pengaduan yang harusnya nanti ditindaklanjuti oleh apakah itu asosiasi pengembang atau mungkin dari sisi SNI-nya, dari sisi nanti PUPR, dari sisi subsidinya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ke proses kepemilikan rumah, itu tentunya dari debitur, itu ke perbankan dengan rumah yang sudah disiapkan oleh pengembang, kemudian dilakukan verifikasi data, apakah debitur tersebut mampu atau layak mendapatkan kredit, kemudian juga apakah debitur tersebut layak mendapatkan subsidi. Jadi dua hal inilah yang sebenarnya disiapkan atau dilakukan verifikasi terhadap calon debitur, kemudian jika dua-duanya layak, mereka bisa melakukan akad kredit dan bisa dilakukan serah terima. Nanti di belakang saya akan memberikan penjelasan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh si calon pembeli pada saat mereka akan melakukan serah terima. Lanjut.
Nah, terkait dengan subsidi perumahan, tadi Bu Lili juga sampaikan bahwa kami menyiapkan subsidi perumahan. Ada 2 program yang kami laksanakan pada tahun ini, yaitu FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan kemudian BB2PT, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan. Nah, keduanya ini ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Jadi artinya kami tidak memberikan bantuan untuk orang-orang yang penghasilannya 20 juta, mungkin 10 juta gitu Pak ya. Tapi kita sudah atur penghasilan maksimalnya berapa. Kemudian kami juga mengatur ini untuk kepemilikan rumah tapak dan sarusun. Untuk FLPP kami bantu dengan suku bunga fixed rate 5% selama masa subsidi. Kemudian masyarakat juga diberikan subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta dan mereka menyiapkan uang muka 1% dari harga jual. Nah, satu hal yang penting Bapak Ibu sekalian bahwa harga jual yang boleh dijual oleh pengembang itu ditetapkan melalui keputusan Menteri PUPR. Jadi beda-beda antara Papua dengan yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk rumah ini itu bebas PPN sesuai PMK, jadi ada sesuai juga dengan harga jual Kepmen PUPR khususnya untuk yang rumah tapak. Tapi kalau untuk rumah susun, PMK-nya masih di batas 250 juta